Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizky Rasya Nugra. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu air dan jenis-jenis bebatuan. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Halo guys, yang pertama di sini kita akan membahas tentang air. Apa itu air? Air adalah senyawa yang penting bagi semua kehidupan yang ada di bumi. Kalau kalian bertanya, apakah kita bisa hidup tanpa air? Menurut pedoman umum ilmiah, seorang manusia bisa bertahan hidup tanpa minum air maksimal sekitar 3 hari, guys. Nah, apabila kalian ingin membuktikannya, silakan dicoba ya guys ya. Nah, dalam video di atas dapat kita lihat terdapat sebuah sungai yang cukup besar dan terdapat juga bendungannya. Bendungan tersebut dimanfaatkan untuk para petani. Biasanya yang petani yang memiliki persawahan akan memanfaatkannya untuk irigasi persawahannya, guys. Selain untuk irigasi persawahan, biasanya sungai yang cukup besar tersebut dapat digunakan untuk pembuatan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, guys. Nah, selain untuk irigasi persawahan dan PLTA, air juga dapat digunakan masyarakat sekitar untuk pembuatan kolam, guys, seperti pada video di atas. Kolam tersebut biasanya diisi dengan jenis-jenis ikan yang biasanya yaitu ikan nila dan ikan mujair, guys. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis bebatuan. Batuan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Apa itu batuan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batuan diartikan sebagai mineral atau paduan mineral yang membentuk bagian utama kerak bumi. Pembentukan batuan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencarian magma kembali. Batuan ini dibedakan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel dan proses pembentukannya. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jenis-jenis batuan. Batuan beku. Dalam KBBI, batuan beku diartikan sebagai batuan yang terjadi karena proses pembekuan atau pendinginan magma. Batuan beku biasanya terletak dalam kerak bumi. Batuan beku ada banyak jenis. Sampai saat ini ada 700 jenis batuan beku yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan beku terdiri dari intrusif. Batuan ini merupakan satu dari antara batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan jenis ini merupakan bentuk dari pembukaan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Ekstrusif.
Batuan ini merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan adanya proses pencairan magma dalam kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif karena proses pembukaan terjadi di atas permukaan bumi. Hypabyssal. Batuan ini terbentuk dari adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Batuan sedimen. Batuan ini juga dikenal dengan sebutan batuan endapan karena batuan ini awalnya sudah ada dan mengalami proses pelapukan dan erosi. Dalam perkembangannya, batuan sedimen terbagi menjadi 4 jenis. Batuan sedimen klasik. Batuan ini merupakan jenis batuan yang terdiri dari silikat dan beberapa fragma batuan yang diangkut menggunakan sebuah fluida, dan kemudian material yang diangkut oleh fluida ini akan terhenti, di mana fluida ini juga terhenti. Bentuk dan ukuran dari batuan sedimen klasik dibedakan lagi sesuai skala ukuran partikel yang mendominasi dan menggunakan ukuran skala butir. Batuan sedimen biokimia. Batuan ini terdiri dari beberapa organisme dan biasanya merupakan organisme mikro yang ikut mengangkut material sehingga berkumpul pada tempat tertentu dan membentuk sebuah batuan. Jenis batuan sedimen biokimia yaitu batu gamping, batu bara, dan batu endapan rijang. Batuan sedimen kimia. Batuan ini merupakan batuan yang terbentuk dari sebuah kejadian ketika kumpulan material terperangkap dalam sebuah tempat dan kandungan mineral di dalam larutannya menjadi jenuh dan membeku dengan proses anorganik atau secara kimiawi. Batuan sedimen vulkanis. Batuan ini terbentuk karena adanya arus piroklastik, bereaksi vulkanik, bereaksi impact, dan proses lainnya yang jarang sekali ditemukan dan hanya ada pada beberapa kasus saja. Batuan metamorf. Dalam KBBI, batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari jenis batuan yang sudah ada, tapi batuan ini memiliki sifat fisika, kimia, dan mineralogi yang berbeda. Batuan ini juga dikenal dengan sebutan batuan malihan. Batuan ini berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Namun, batuan metamorf ini melalui beberapa perubahan. Perubahan ini juga bisa disebut sebagai metamorfosis. Dalam proses metamorfosis ini, batuan mengalami perubahan secara fisik dan kimia. Alasannya, karena batuan dikenal naik panas lebih dari 150 derajat Celcius. Berikut ini beberapa jenis batuan metamorf, yaitu batuan metamorf kontak. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Batuan metamorf regional. Batuan ini merupakan sebuah kumpulan batuan metamorf dalam ukuran yang cukup besar dan luas. Sebagian besar batuan di bawah kerak bumi merupakan batuan metamorf yang mengalami gesekan tersebut dan akan mengalami perubahan struktur di dalamnya. Batuan metamorf kataklastik. Batuan ini terjadi karena adanya proses mekanisme deformasi mekanis. Jadi, ketika ada dua lempeng yang saling bergesekan, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, bagian yang masih mengalami gesekan tersebut akan mengalami perubahan struktur di dalamnya. Batuan metamorf tindihan. Sesuai namanya,
Batuan metamorf tindihan ini merupakan hasil dari batuan yang tertimbun dalam kedalaman yang sangat dalam hingga mencapai perubahan suhu yang sangat drastis. Batuan ini bisa berubah menjadi batuan metamorf regional jika terjadi perubahan suhu dan tekanan yang terjadi secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.